A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala mudin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Di pagi ini mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran sebuah teks. Salawat salam kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana ya Nabi anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya yang insya Allah semua yang ada di sini tetap selalu di dalam hadirannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun belajar mengenai tentang sebuah teks eksplanasi. Kemudian dari teks sebuah eksplanasi ini pada dasarnya adalah ada sebuah kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kompetensi dasar ini bisa dipecah menjadi 3 bagian, menjadi sebuah IPK, indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama memahami pola pengembangan teks eksplanasi, yang kedua menentukan struktur teks eksplanasi, dan yang ketiga menganalisis kebahasan teks eksplanasi. Kemudian KD yang selanjutnya yaitu KD keterampilan memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. KD ini dipecah menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi, yaitu memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Jadi dari tujuan pembelajaran kali ini kita menggunakan sebuah pendekatan saintifik dan model problem based learning. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning, diharapkan kalian mampu memahami pola pengembangan teks eksplanasi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik ataupun kalian mampu menentukan struktur teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian, kalian mampu menganalisis kebahasan teks eksplanasi dengan baik dan benar, dan kalian juga mampu memproduksi teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dan kebahasaan. Jadi, kita akan belajar sebuah teks eksplanasi. Coba kalian ingat-ingat kembali apa itu teks eksplanasi. Coba kalian cermati contoh teks eksplanasi berikut ini. Nah, jadi kalian diberikan oleh Bapak itu orientasi pada masalah yang ada di kehidupan nyata. Ya, nah di sini ada gambar sebuah dampak gempa yang terjadi di daerah Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, kalian coba amati, kalian coba observing, ya. Kemudian apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Apa yang kalian pikirkan mengenai teks eksplanasi? Ya, baik. Saya akan berikan lagi contoh teks eksplanasi bentuk video. Ya, bisa lewat link di YouTube seperti ini. Ya, pemirsa, bukan hanya Aceh, beberapa mengenang tsunami tahun 2024. Di Thailand, meski sudah 12 tahun berlalu, masih ada sedikitnya 400 jasad korban tsunami 2004 yang belum teridentifikasi. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Negara terdampak bencana itu diantaranya Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan 226.000 orang meninggal dunia.
Setidaknya 5.395 orang meninggal dunia di Thailand, dengan 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Menurut salah satu petinggi kepolisian distrik Kakuapa, Provinsi Phangan, sejak tsunami 2004, otoritas terkait di Thailand telah menghubungi 4-5.000 kerabat korban untuk datang dan mengambil jasad keluarga mereka. Namun masih ada 400 jenazah korban yang belum dapat dikenali. Saat tsunami itu menerjang, Thailand sedang dipenuhi wisatawan dan banyak wilayah tujuan turis terdampak bencana. Banyak hotel yang baru dibangun hancur oleh gelombang tsunami. Meski demikian, Thailand masih memproyeksi 32,4 juta wisatawan asing akan mengunjungi negaranya tahun ini. Partai oposisi Thailand mengatakan sistem peringatan tsunami di Thailand masih kurang memadai, salah satunya karena tidak dikelola dengan baik. Namun pemerintah mengatakan sistem itu telah berjalan sesuai prosedur. Nah, di sini juga Bapak tampilkan sebuah slide-nya ataupun wacananya gempa Aceh tsunami 2004. Ya. Nah, yang itu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9.0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.114.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Maulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa. Penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket. Diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bumi Bol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari India, dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili pada tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Oleh karena itu, gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Dari sumber Wikipedia orang. Nah, jadi apa yang kalian pikirkan dari contoh teks eksplanasi tadi? Ya, bahan ajarnya memang sudah dikirimkan melalui link maupun WA. Kalian mengingat-ingat kembali bagaimana caranya, apa itu tentang teks eksplanasi. Ya, Bapak hanya mengkoordinir kalian untuk belajar. Coba kalian nanti berpikir critical thinking. Apa itu teks eksplanasi?
apa ciri-ciri dan tujuan teks eksplanasi, bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi, seperti apakah struktur dan kebahasan teks eksplanasi, bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi, sehingga pada saat kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi itu bisa dikatakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu proses alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Ciri-cirinya, informasi yang dalam teks eksplanasi ini dibuat berdasarkan fakta dan kejadian yang nyata. Pembahasan dalam teks eksplanasi juga tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi ini bersifat informatif, sehingga tidak ada maksud untuk memengaruhi pembaca atau orang lain untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia. Misalnya, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, tanah longsor, angin, puting beliung, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke teks eksplanasi. Tujuannya yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar kita, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa di lingkungan kehidupan kita. Pola pengembangannya, ketika orang yang membuat teks eksplanasi mungkin saja bisa menggunakan pola deduktif, kemudian pola induktif maupun pola proses. Pola induktif berarti pola pengembangan dan mengurutkan dari umum ke khusus. Sedangkan pola induktif berarti pengembangan paragraf yang mengurutkan dari informasi khusus ke umum. Kalau pola proses berarti pengembangan proses yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tertentu tidak langsung mengandung kesimpulan berupa kalimat yang eksplisit, tetapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Apa strukturnya? Struktur teks eksplanasi itu yang pertama pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua berarti mengurutkan sebab akibat atau proses kejadian. Dan yang ketiga interpretasi atau ulasan review. Jadi ketika orang yang membuat teks eksplanasi itu pasti melihat struktur teksnya bagaimana. Kemudian apa unsur kebahasannya? Ternyata unsur kebahasannya itu menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Keterangan waktu, menggunakan istilah teknis atau ilmiah yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang kelima, menggunakan kata kopula seperti kata adalah maupun merupakan. Bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Yang pertama adalah kalian observasi dulu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kehidupan kita. Kemudian yang kedua menentukan fokus. Kemudian yang ketiga mencatat urutan peristiwa. Kemudian yang keempat membuat kerangka teks eksplanasi. Dan yang kelima adalah menyusun teks eksplanasi. Jadi langkah-langkah itu akan berpadu menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, Bapak akan berikan contoh teks lagi agar kalian lebih paham. Dari di sini ada teks yang berjudul Teluk Bayur. Teluk Bayur ini ada 4 paragraf. Ya. Jadi ketika menganalisis strukturnya, identifikasi fenomenanya di paragraf ke-1, Teluk Bayur sebuah kota desa kecil di wilayah Kabupaten Berau berkembang bersamaan hadirnya Belanda yang berkuasa di kerajaan Berau. Beberapa waktu kemudian sebuah perusahaan tambang didirikan dengan nama Maskapai Peralatan. Dari proses kejadian atau kronologis dan penyebab itu di paragraf 2 dan paragraf 3. Sedangkan di interpretasinya atau ulasannya ternyata ada di paragraf terakhir, yaitu generasi terakhir tenaga kerja dari Jawa tetap tinggal di Teluk Bayur. Tetapi jika dinyatakan asal-usul bangsanya, ia akan menjawab dari Jawa. Tetapi jika dinyatakan dari Jawa mana, mereka akan dengan bangga menjawab Jawa Teluk Bayur. Nah, ketika menganalisis kebahasan teksnya dari teks Teluk Bayur,
dari konjungsi kausalitasnya ternyata ada di paragraf ini. Perusahaan ini mulai eksplorasi dan eksploitasi sekitar tahun 1920-an dan mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingganya itu masuk ke konjungsi kausalitas. Ada juga oleh karena itu. Ya. Kemudian ada juga akhirnya. Nah, dengan kalimat oleh karena itu jadilah kota Teluk Bayur sebagai kota modern pada masanya. Namun pengelolaan perusahaan yang kurang baik akhirnya berangsur menurut dan pada akhirnya tutup. Kemudian konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, di sini di teks ini ada kata beberapa waktu kemudian. Ya, keterangan waktu tidak ditemukan, penggunaan kata kopulu juga tidak ditemukan, penggunaan kata istilah ada, yaitu area. Dengan kalimat perusahaan ini menghasilkan tambang batubara terbaik di antara hasil tambang batubara area lainnya. Nah, jadi setelah kalian paham, cobalah kalian lanjutkan analisis kembali teks eksplanasi yang tadi, yaitu struktur dan kebahasanya dari teks Gempa Aceh Tsunami 2024. Bapak hanya membimbing dalam penyelidikan secara berkelompok. Kalian nanti berbentuk kelompok, ya, bekerja sama, berkolaborasi, mengumpulkan data ataupun informasi, kemudian experimenting dalam diskusi, ya. Nah, teks Gempa Acehnya coba kalian lihat di LKPD pun ada. Nanti kalian bisa menganalisis dari struktur dan kebahasanya, gitu, ya. Setelah itu, kalian menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh Tsunami 2024. Nah, kalian analisis dengan baik, Bapak hanya membimbing, mengkoordinasi kalian cari yang sebaik mungkin, bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian setelah selesai, ya, ada salah satu mewakili kelompok untuk presentasi dalam menganalisis struktur dan kebahasaan hasil dari teks eksplanasi Gempa Aceh Tsunami 2004. Ya. Setelah itu barulah kalian bekerja sama. Setelah selesai, nanti kita ice breaking dulu sebelum membuat teks eksplanasi atau memproduksi teks eksplanasi. Kalian ataupun kita, ya, baik Bapak maupun kalian, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya paham? Nah, kalau tidak ini begini ice breakingnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, luar biasa. Ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, luar biasa. Nah, selanjutnya coba kalian kembangkan atau menyajikan hasil karya kalian, ya, dalam memproduksi teks eksplanasi, ya. Bekerja sama, berkolaborasi, berkritik atau critical thinking, berpikir kritik, ya, dalam pembuatan teks eksplanasi. Tapi ingat, harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya.
Nah, setelah selesai, coba kalian nanti dari segi mengevaluasi, menganalisis, ya. Kalian memproduksi teks eksplanasi sudah selesai. Coba salah satu di antara kalian mengkomunikasikan maupun mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Jadi kelompok lain menanggapi. Ya. Jadi coba kreativitas kalian, berpikir kritik, ya, kemudian mengevaluasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Kemudian kalian sudah membuat atau memproduksi teks eksplanasinya dalam bentuk teks eksplanasi, dan kalian, salah satu di antara kelompok kalian, bisa mengkomunikasikan maupun mempresentasikan hasil dari diskusi kalian itu, ya. Nah, jadi kejarlah mimpimu sampai kamu meraihnya. Dan setelah selesai, kalian bisa mengingat kembali penugasan untuk ke depan, yaitu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dan tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, coba kalian jelaskan apa saja pola pengembangan teks eksplanasi. Yang keempat, apa saja struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang kelima, coba jelaskan bagaimana langkah-langkah ketika menulis teks eksplanasi. Ya, dalam pembelajaran kali ini untuk menganalisis sebuah teks eksplanasi, kalian bisa melihat sebuah kejadian di dalam kehidupan kalian, di lingkungan sekitar kalian, ya, seperti kejadian longsor, hujan badai, kemarin juga ada kejadian tragedi Kanjuruhan, kemudian juga kemudian kejadian gempa. Itu sebagai sebuah teks eksplanasi. Ternyata teks eksplanasi itu bisa disimpulkan adalah sebuah teks yang ada terbuat dari fenomena alam maupun sosial. Makanya dalam kehidupan kita bisa dimanfaatkan dalam teks eksplanasi itu. Ya, mungkin pembelajaran ini cukup sampai di sini. Barangkali ada yang lebih mendalam, lebih paham, kita bisa mengingat kembali kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Ya, materinya sudah kita pelajari, ya, bahan ajaran sudah ada. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita mengingat dan menganalisis sebuah masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa menuangkan dalam bentuk teks eksplanasi, dalam berbentuk wacana, dan bisa dibagikan ke semua orang. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.